Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Baruk Jaimaran, channel yang akan membahas, mengupas tuntas tentang budidaya seledri di dataran rendah, dari proses semai, perawatan sampai dengan proses panen. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang seledri, tapi yang kita mulai dari awal adalah bagaimana cara membuat pupuk ya dari kompos untuk media tanam kita. Dan proses ini tidak akan memakan waktu yang lama atau tidak ribet, karena prosesnya akan hanya berlangsung 3 hari teman-teman ya. Kompos ini akan sudah bisa kita pakai hanya dalam jangka waktu 3 hari. 3 hari sudah bisa kita pakai. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai cara pembuatan komposnya. Yang pertama-tama yang kita siapkan adalah rumput ya. Ini adalah rumput yang masih segar, rumput yang masih baru, dan pastikan rumput-rumput ini rumput yang belum tua. Karena rumput yang sudah tua pasti banyak bibitnya ya, ada bibit rumputnya. Dan ketika kalau kita memakai rumput yang tua, tanaman kita atau bedeng kita akan ditumbuhi rumput-rumput liar yang banyak. Jadi ini kita pilih yang masih muda ya, yang masih muda, yang masih segar. Ini akan kita gunakan untuk pembuatan kompos. Nah, yang kedua adalah kita menyiapkan wadah ya. Wadah seperti gini. Yang berikutnya adalah air, kemudian tanah, dan yang berikutnya adalah kue sapi yang masih segar. Ya, kue sapi yang masih segar. Oke teman-teman, kita mulai saja. Langkah yang pertama, kita akan menuangkan air di dalam kue sapinya seperti begini. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan sedikit tanah. Tujuannya supaya cacing tanah yang di dalam kue sapi, cacing yang dalam kue sapi akan berkembang dengan cepat, sehingga proses pembuatan kompos kita akan menjadi lebih cepat juga. Nah, sudah selesai seperti begini. Kemudian langkah berikutnya, kita akan menuangkan kue sapi tadi ke dalam wadah seperti begini. Ya. Setelah itu tidak perlu lagi kita harus mengaduk. Kita langsung tutup ya, tutup seperti begini, dan kita akan taruh di tempat yang teduh ya. Oke teman-teman, ini yang baru aku bikin kemarin ya. Jadi untuk teman-teman ketahui ya, kalau teman-teman tidak memiliki media atau tempat seperti tong atau ember dan lain-lain, teman-teman bisa manfaatkan kertas seperti begini ya. Kertas plastik seperti begini. Ini hasilnya pun akan lebih cepat juga ya. Nah, ini yang saya bikin kemarin. Sengaja saya tidak menggunakan kue sapi. Tapi untuk proses yang ini, jika teman-teman tidak memiliki kue sapi, kue kambing, atau kue ayam, teman-teman bisa menggunakan memprosesnya seperti begini. Tapi dengan catatan, tiap hari harus dibasahi medianya. Medianya dikasih lembab terus, supaya proses penguraian itu akan lebih cepat ya, akan lebih cepat seperti begini ya. Memang kalau kita tidak menggunakan kohe ya, akan prosesnya sedikit lama ya, 5 hari sampai 1 minggu, tapi tetap akan lebih cepat kalau kita memperlakukan seperti begini. Nah, kemudian ya, ini juga yang kita bikin ya,
Ini sudah jadi. Ini 3 hari yang lalu, ya. Kita sudah bikin 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu seperti begini, hasilnya seperti begini. Dan ini sudah jelas, sudah bisa kita langsung pergunakan sebagai pupuk dasar kita, teman-teman. Ya, pupuk dasar, atau kita bisa pakai untuk melakukan penimbunan pada seledri kita, ya. Karena seledri itu kita harus melakukan penimbunan terus, karena akarnya terus muncul ke atas, ya, muncul ke permukaan. Oke teman-teman, langsung saja kita mempraktekkan, ya. Langsung saja kita akan tabur ya pada seledri kita. Kita langsung timbun seledri kita menggunakan kompos yang sudah jadi tadi, ya. Ya, ini akarnya sudah pada naik ke permukaan semua. Kita harus timbun supaya seledri kita tetap produktif, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, supaya channel saya ini akan terus berkembang. Karena saya akan terus membahas, mengupas tentang budidaya seledri, ya, dari semai, proses semai, perawatan sampai dengan panen. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini.